Mau nama Allah mengalir di setiap darah? Amalkan zikir khafi yang diajarkan Ajna. Zikir khafi udah diajarin? Zikir khafi setelah baca la ilaha illallah, diam, lidah dikunci, jantung, kolbu ikatkan dengan namanya. Sebut nama Allah. Allah. Begitu. Allah. Allah. Maka setiap darah itu memompahkan darahnya, jantung memompahkan darah ke seluruh tubuh. Di darah itu ada nama. Kalau nanti malaikat maut mau cabut, dilihat ada nama Allah. Wah, ada engkau ya Allah, namamu. Maka dia lapor, ya Rabb, di dalam tubuh si fulan ada namamu, sedangkan engkau tidak pernah jauh dari hamba yang ada namamu. Apa kata Allah? Lembutkan ketika engkau mencabut nyawanya. Gak bisa juga. Maka ada satu jalan lagi. Orang kalau baca nama Allah, kolbunya langsung dipindahkan. Detik itu orang baca nama Allah dipindahkan ke taman surga. Cuma kita nggak nyadar kan? Jadi setiap orang yang zikir, di detik dia berzikir, ruhnya Allah pindahkan ke dalam taman surga. Cuma orang itu nggak sadar. Kenapa? Kolbunya punya mata basirah belum terbuka. Kalau Allah bukakan sekali, dia akan merasakan minimal ketenangan. Tenang itu sudah di surga itu. Karena mata ini tidak bisa mengibaratkan apa yang dirasakan kolbu. Nabi mengatakan mala ainun ra'at. Mata tidak pernah memandangnya, telinga tidak pernah mendengarnya, tidak pernah juga terbersit di kolbu manusia. Kolbu manusia. Tapi kalau kolbu ini mengenal Allah, apa kata Nabi? Dia telah masuk riyadul jannah, taman-taman surga. Jadi nanti ibu-ibu yang hadir ini rajin-rajin zikir khafi, zikir kolbu, sebut nama Allah, maka di tubuh kita mengalir. Itulah sebabnya tadi almarhumah Bunda Tina bisa menyebut nama Allah, karena dia sudah menabung nama. Kita kalau lagi ada masalah, apapun masalahnya, yang di ATM keluar nggak? Keluar, ya? Ada urusan ini kita bayarin. Kalau di dalam ATM nggak ada apa-apa, utang ada, gimana mau bayarnya? Nanti kita punya masalah paling besar. Masalah paling besar dicabut nyawa oleh malaikat maut. Maka tabunglah nama Allah di kolbu. Dia akan hormat kepada orang yang akan dicabutnya. Jadi dia hormat dulu. Salam ta'zim dariku, wahai hamba Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Diundang. Ini kalam dari Allah, wahai hamba Allah, aku tidak berani mencabutmu, tapi Allah sudah mengundangmu. Kalau diundang presiden senang gak? Senang? Oh, saya belum tentu senang. Kita diundang juga, tapi gak semua undangan kita terima. Ya? Diundang gubernur, diundang bupati, senang gak? Senang. Apalagi bisa selfie sama si pejabat. Di belakang hujat dia, pas ketemu selfie sama dia. Banyak yang begitu. Ya, Bapak Ibu yang bukan Allah, kalau yang ngundang Allah berarti orang ini spesial. Wahai jiwa yang mutmainnah, jiwa yang mutmainnah, kembali ke makna yang ada dalam surat Ar-Ra'd. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan menyebut nama Allah, qalbu menjadi mutmainnah. Maka jiwa mutmainnah yang dipanggil dalam akhir surat Al-Fajr itu jiwa yang berzikir. Boleh kita artikan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang sudah tenang dalam nama Allah. Itu maknanya. Wahai jiwa yang sudah damai dalam menyebut nama Allah, berpulanglah kepada Allah. Irja'i ila rabbiki, pulanglah kepada Tuanmu. Rabb dalam bahasa Arab itu artinya Tuan, pemilikmu. Siapa yang memilikimu, wahai kolbu, wahai jiwa? Itulah pemilik surga.
ila rabbiki radiyatan mardiyah. Senang nggak kalau dijemputnya pakai kendaraan yang bagus, disambut oleh orang-orang yang mulia? Senang nggak? Senang. Ini bukan curhat. Saya dulu pernah diundang di suatu yayasan besar, tapi si ketuanya ada, tapi dia nggak menyambut saya. Padahal acara-acara dia. Mau pulang, saya tunggu-tunggu. Mana nih ketuanya? Mana nih kiainya? Enggak juga muncul. Begitu ya cara kamu nyambutnya dalam hati. Bukankah sunnah Nabi, orang percaya kepada Allah hari akhir, falyukram dhaifah, hormati tamu. Saya sudah tahulah ukuran dia, ya sudah. Secara manusiawi kita tersinggung dan gak nyaman. Jadi 2 hari di tempat itu hati saya tersiksa, gak nyaman sama sekali. Bayangkan orang-orang yang tidak disambut oleh sang pemegang kunci surga, maka dia dalam masa penungguannya dalam barzakh, sedihnya bukan main. Itulah siksa yang sebenarnya. Alam barzakh itu rajanya Nabi Muhammad. Padang mahsyar rajanya Nabi Muhammad. Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Aku rajanya manusia di hari kiamat. Hari kiamat dimulai dengan kematian. Oleh karena itu, dalam baca bismillah ada satu makna lagi yang mesti difahamkan. Aku mulakan dengan nama Allah, mengikut Sayyidina Rasulullah. Coba ulangi. Aku mulakan dengan nama Allah, mengikuti Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya dapat ijazah dari guru-guru saya, mulailah jalan dengan baca nama Allah, lalu baca salam salawat kepada Rasulullah. Jalan, maka engkau sudah bersamanya. Kalau wafat syahid di jalannya. Jika engkau meninggal, engkau disambut oleh ruhnya, ruh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika masuk kubur, mungkar nakir gimana mau nanya? Kan mungkar nakir pertanyaannya apa? Siapa Tuhanmu? Dia sudah bersama Allah. Mungkar nakir bertanya yang kedua, apa pertanyaannya? Ini wajah siapa? Lah yang punya wajah bersama dia. Disebut-sebut terus namanya lewat kolbunya. Maka mungkar nakir itu pertanyaan imigrasi akhirat. Tidak akan ditanyakan kecuali formalitas kepada orang yang sibuk menyebut nama Allah dan cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hadir semua ini, Bapak Ibu semuanya, orang-orang yang hatinya larut dalam nama Allah, kolbunya penuh cinta Rasulullah. Termasuk kami yang berkalam, Ajengan Asep, Buya Junaid Akbar, Junaidi Akbar, ya? Dan semua yang hadir, semua panitia, semua khidmat kita dalam nama Allah, mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya.